Bab 426. Toh bukan cucuku. Dalam perjalanan, Sermina Dugu berkata dengan lembut, tidak perlu begini. Mileye tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku membuat keributan? Sermina Dugu sedikit mengangguk, paviliun Baik Xiao ini tidak sederhana, kita benar-benar tidak seharusnya bermusuhan. Mileye tersenyum sedikit, di dunia ini, Master dihormati. Jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat mereka, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan menghormati kita, mereka tidak akan menghargai kita, dan mereka tidak akan takut pada kita. Sermina Dugu memandang Mileye, kamu sengaja. Mileye menggelengkan kepalanya, wanita itu hanya memanggil satu alam tiada batas sebelumnya, yang berarti bahwa bukan ide paviliun Baik Xiao untuk menembakku, tetapi idenya sendiri. Aku membunuhnya hanya karena tidak suka padanya. Sermina Dugu berkata, membunuh lelaki tua di belakangnya itu adalah untuk mengejutkan paviliun Baik Xiao, kan? Mileye mengangguk. Sermina Dugu bertanya, apakah kamu tidak takut membuat mereka marah? Mileye berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi aku tidak takut masalah. Bagaimanapun, yang ingin menyusahkan aku sekarang tak terhitung, tidak masalah bertambah satu paviliun Baik Xiao lagi, terserah mereka untuk memilih yang mana. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Sermina Dugu menghela nafas pelan dan mengikuti. Mileye, Sermina Dugu dan anjing kaisar baru saja kembali ke pintu restoran ketika seorang lelaki tua muncul di depan mereka. Mata lelaki tua itu tertuju pada Mileye, Tuan Muda Ye. Lelaki tua itu, kepala aula paviliun Baik Xiao, Charmin Mu. Mileye tersenyum dan berkata, apakah ada perlu, Senior Mu? Charmin Mu berkata dengan suara rendah, saya, paviliun Baik Xiao, dan Tuan Muda Ye tidak memiliki keluhan, dan Tuan Muda Ye membunuh 3 orang dari paviliun Baik Xiao. Tidakkah Tuan Muda Ye perlu memberi aku penjelasan? Mileye tersenyum sedikit, ada sebab ada akibatnya. Aku pikir senior mengetahuinya dengan baik. Jika senior datang untuk berbicara, maka kita akan masuk penginapan untuk berbicara dengan baik. Jika untuk membalas dendam, maka bisa mengambil tindakan sekarang. Charmin Mu menatap Mileye, kamu sangat percaya diri. Mileye berjalan ke arah Charmin Mu dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu seberapa kuat paviliun Baik Xiao daripada keluarga Dugu dan keluarga Gu. Mata Charmin Mu sedikit menyipit, apakah kamu mengancam kami? Mileye menggelengkan kepalanya, itu hanya pengingat yang baik. Untuk bertarung melawanku, paviliun Baik Xiao harus menimbang kemampuan sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, dia membawa Sermina Dugu ke restoran. Dan anjing kaisar menatap Charmin Mu dengan dingin. Di pintu, Charmin Mu tampak sedikit jelek. Bermusuhan dengan Mileye. Meskipun paviliun Baik Xiao kuat, dia tidak pernah berpikir seperti itu, karena paviliun Baik Xiao tidak ingin mendapatkan harta di Mileye. Harta karun di Mileye ini, siapapun yang mendapatkannya akan sial. Sampai saat ini belum ada yang datang menyusahkan Mileye, karena mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak berani datang untuk mencari Mileye, sementara mereka yang kuat sedang menonton, dan tidak ada yang mau diambil keuntungan oleh pihak lain. Paviliun Baik Xiao bahkan lebih tidak mau. Setelah beberapa saat, Charmin Mu masuk ke restoran. Di depan meja teh, Mileye duduk di seberang Charmin Mu, Sermina Dugu duduk di sebelah Mileye. Mileye berkata, masih kalimat yang sama, aku tidak punya niat untuk menjadi musuhmu. Charmin Mu berkata, paviliun Baik Xiao tidak berniat menjadi musuh Tuan Muda Ye. 3 orang yang menembak Tuan Muda Ye sebelumnya sepenuhnya adalah niat pribadi mereka dan tidak ada hubungannya dengan paviliun Baik Xiao.
Mileye tersenyum dan berkata, "Jadi, masalah ini salah paham." Charminmu melirik Mileye, "Ini salah paham, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, aku akan pergi." Saat dia mengatakan itu, dia akan pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu senior." Charminmu memandang Mileye, dan Mileye tersenyum, "Aku ingin meminta pavilion kamu untuk membantu aku menemukan seseorang." Charminmu terdiam sejenak, lalu berkata, "Mencari gadis kecil itu." Mileye mengangguk. Charminmu berkata, "Kami telah mengatur orang-orang, akan ada berita paling banyak dalam 3 hari." Mileye bangkit dan melipat tinjunya, "Terima kasih." Charminmu tersenyum, "Tuan muda Ye sangat sopan. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi." Mileye berkata, "Senior silakan pergi perlahan." Charminmu mengangguk, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye mengambil cangkir teh di depannya dan menyesap, seolah memikirkan sesuatu. Dia memandang Sermina Dugu, terkejut. Sermina Dugu mengangguk, "Kamu membunuh orang-orang mereka, tetapi mereka masih melakukan sesuatu untukmu, dan mereka sangat sopan." Mileye berkata sambil tersenyum, "Kekuatan, di dunia ini, orang hanya menghormati orang yang kuat. Semakin sombong aku, semakin kecil nyali pavilion Baik Xiao untuk melawanku, karena mereka tidak tahu apa yang ada di belakangku." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Sebenarnya, tidak ada apa-apa di belakangku." Setelah Jen meninggalkannya, dia sekarang tidak memiliki kartu truf sama sekali. Karena menara penjara alam sama sekali tidak dapat digunakan, dan jika menggunakannya kembali, dia akan mati bersama musuh. Adapun anjing kaisar, sebenarnya pasukan ini dapat menahan anjing kaisar selama mereka mengirimkan beberapa master suci. Pada saat itu, dengan kekuatan pribadinya, dia tidak dapat bersaing dengan pasukan besar ini sama sekali. Tetapi sekarang semua kekuatan ini berpikir bahwa ada kekuatan besar di belakangnya, jadi mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi Mileye tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama, karena akan selalu ada orang yang tidak bisa menahan diri. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin saat ini. Beli pedang. Sekarang dia adalah alam perubahan energi, dia tidak memiliki banyak masalah tentang alam, tetapi dia harus menelan pedang. Mileye tidak berhenti, dia membawa Sermina Dugu dan anjing kaisar keluar dari restoran, dan begitu saja meninggalkan restoran, alisnya berkerut. Anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Ada beberapa orang di sekitar kita yang mengikuti kita, bunuh saja." Mileye menggelengkan kepalanya, "Biarkan mereka mengikuti." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan cepat menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke kamar dagang pusaka. Harus mengatakan bahwa kamar dagang pusaka ini terlihat sangat mengesankan. Ada 12 lantai, dan setiap lantai sangat besar. Selain itu, ia juga menemukan banyak orang yang keluar masuk kamar dagang pusaka. Tentunya bisnis kamar dagang pusaka sangat bagus. Mileye dan Sermina Dugu baru saja masuk ke kamar dagang pusaka, dan seorang wanita cantik menyapa mereka. Wanita cantik itu melirik anjing kaisar dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf tuan muda, hewan peliharaan tidak boleh masuk ke toko." Mileye. Anjing kaisar langsung murka dan hendak menepuk-nepuk cakarnya. Namun Mileye buru-buru menghentikannya, "Tenangkan amarahnya, tenangkan amarahnya." Anjing kaisar memelototi wanita cantik itu, dan wanita cantik itu berkata dengan lembut, "Tuan muda, binatang peliharaan kamu cukup temperamental." Mileye terdiam, bagaimana gadis ini berbicara? Melihat anjing kaisar hendak marah lagi, Mileye berkata cepat,
senior anjing kaisar, kenapa kamu tidak masuk ke dalam menara dulu? Menara. Mendengar ini, ekspresi anjing kaisar berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Menara penjara alam. Adapun mengenai menara penjara alam, dia secara alami mengetahui sesuatu terhadap menara penjara alam Mileye. Dia selalu sangat takut, sehingga tidak pernah memasuki menara. Melihat anjing kaisar tidak mau memasuki menara, Mileye berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah wanita cantik itu, dan berkata sambil tersenyum, gadis ini, dia ikut denganku, aku berjanji tidak akan membuat masalah, bagaimana? Wanita lembut itu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menekuk jarinya. Sebuah cincin penyimpanan terbang di depan wanita itu. Wanita itu meliriknya, dan ada 500 kristal murni ungu di dalamnya. Wanita cantik itu langsung tersenyum, dan segera menyimpan cincin penyimpanan itu. Tuan muda bawa masuk, harus tenangkan dan jangan lari-lari. Mileye tersenyum. Tidak masalah. Wanita cantik itu membungkuk sedikit, lalu berkata, jika tuan muda ingin membeli sesuatu, pergilah ke lantai 2. Jika ingin menjual sesuatu, pergi ke lantai 3. Mileye berkata, terima kasih. Wanita lembut itu tersenyum, seharusnya begitu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye memandang anjing kaisar. Anjing kaisar berkata dengan suara rendah, manusia bodoh. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan marah, kamu adalah binatang penjaga klan dewa, itu sia-sia untuk membandingkan dirimu dengan seorang gadis kecil. Anjing kaisar berkata dengan suara rendah, apakah aku peduli padanya? Jika aku peduli padanya, aku akan menelannya dari tadi. Mileye berkata sambil tersenyum, senior murah hati. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Sermina Dugu dan anjing kaisar ke lantai 2. Tepat setelah tiba di lantai 2, seorang wanita mendekat. Wanita itu tampak sangat muda, dengan senyum ramah di wajahnya, apa yang tuan muda butuhkan? Mileye tersenyum, beli sesuatu. Wanita itu tersenyum kecil, aku tidak tahu pedang apa yang ingin dibeli tuan muda. Mileye berkata, tingkat suci. Mendengar ini, sudut mata wanita itu sedikit berkedut, dan saat berikutnya, dia sedikit membungkuk, tuan muda ikut denganku. Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye, Sermina Dugu dan anjing kaisar ke sebuah kotak yang elegan. Pada saat yang sama, seseorang membawa teh buah spiritual. Di dalam kotak, wanita itu tersenyum kecil, apakah tuan muda hanya membutuhkan satu? Mileye bertanya, berapa banyak yang kamu punya? Wanita itu tersenyum dan berkata, selama tuan muda memberikan harga modal, kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Mendengar ini, ekspresi Mileye bergerak. Seberapa yakinkah kamar dagang ini untuk berani mengatakan hal seperti itu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, satu pedang tingkat suci, berapa kristal murni ungu? Wanita itu berkata, setidaknya 10 juta kristal murni ungu, dan tidak ada pasar sama sekali. 10 juta. Mileye tersenyum pahit, pada saat ini dia merasa sangat miskin. Dia sekarang hanya memiliki total 32 juta kristal murni ungu, yang berarti dia hanya bisa membeli pedang tingkat suci paling banyak 3. Melahap 3 pedang mungkin tidak cukup, setidaknya 5. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin menjual sesuatu. Mendengar ini, mata wanita itu berbinar, aku tidak tahu apa yang akan dijual tuan muda. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, 4 harta tingkat suci muncul di depan wanita itu, yang diperolehnya saat dia menggunakan menara penjara alam untuk membunuh Denny Gu dan lainnya. Tentu saja, harta tingkat sucinya lebih dari itu,
tapi sisanya adalah pedang yang akan dia simpan untuk dirinya sendiri. Melihat harta karun 4 tingkat suci di depan Mileye, wanita itu tiba-tiba berkata, "Sajikan teh." Segera, seorang wanita masuk dengan 3 cangkir teh spiritual. Mileye menemukan bahwa teh spiritual ini benar-benar berbeda dari yang baru saja dia minum. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri, nama aku Yuna, dan Tuan Muda bisa memanggil aku Yuna." Mileye tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika dia tidak mengeluarkan harta tingkat suci ini, wanita ini mungkin tidak akan memberitahukan namanya. Yuna berkata lagi, "Tuan Muda, harta ini tidak buruk. Jika dilelang, pendapatan akan lebih tinggi. Kita akan mengadakan lelang malam ini. Jika Tuan Muda tidak terburu-buru, aku dapat mengaturnya sekarang, biar beberapa harta ini dilelang malam ini. Tentu saja, jika Tuan Muda sedang terburu-buru, kita bisa membelinya dari Tuan Muda dengan harga pasar 10 juta per buah. Namun, dalam hal ini Tuan Muda akan merugi." Mileye berpikir sebentar, dia hendak berbicara, ketika sebuah suara datang dari samping. Ternyata Tuan Muda Ye yang datang. "Aku tidak menyambut dari jauh, aku berharap Tuan Muda Ye akan memaafkan aku." Mileye menoleh untuk melihat, tidak jauh, seorang pemuda datang. Yuna segera berdiri dan memberi hormat, "Salam Tuan Muda kedua." Pemuda itu mengabaikan Yuna, dia berjalan di depan Mileye, tetapi matanya tertuju pada Sermina Dugu. Ketika dia melihat Sermina Dugu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit kecabulan di matanya, seperti yang diharapkan dari wanita cantik yang pernah masuk daftar dunia surga, benar-benar sangat menawan. "Jika aku bisa mencium sekali, aku rela berkurang hidup 10 tahun, haha." Selain itu, Mileye tiba-tiba berkata dengan lembut, "Kamu ingin membuatku marah dengan sengaja. Yah, aku akan memenuhi keinginanmu." Mengatakan itu, dia tersenyum sedikit, "Bunuh, jangan tinggalkan apapun." Pemuda itu menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Hebat sekali, aku sangat takut, aku." Suara pemuda itu tiba-tiba berhenti, saat seberkas cahaya pedang menekan keningnya entah kapan. Pemuda itu membeku. Di samping, Yuna berkata dengan cepat, "Tuan Muda Ye, ini adalah cucu dari kamar dagang pusaka tetua utama kami, semoga." Mileye menggelengkan kepalanya, "Itu bukan cucuku." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk dan menebas 2 kali. Cici. Lengan pemuda itu langsung terbang. Bersambung.